Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman santri Pondok Pesantren Burji Gajil yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan, malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid Mauqifuna min At-Turath Al-Karim karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Pertemuan ini kita akan membahas halaman 21 ya, yang B itu mas, i'adatul ikhtiyar bainal badal, memilih ulang alternatif oleh saya. Ini temanya kan pemilahan tradisi pilihan, artinya tradisi yang sudah ada dipilih ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. I'adatul ikhtiyar bainal badal. I'adatul ikhtiyar, memilih ulang, bainal badail, antara alternatif. Maksudnya alternatif di dalam tradisi. Tradisi dilihat tidak satu ya. Tradisi itu suatu hasanah, T besar kita menyebutnya, saya menyebutnya tradisi dengan kapital T. Tradisi. Di dalamnya ada beragam tradisi dengan T kecil. Nah, antara tradisi satu dan yang lain itu dilihat sebagai al-badail, alternatif yang badail dari badal ya, badal itu artinya ganti, jadi bisa ganti-gantian. Nah, oke, kita mulai. Qadiyatut turathi wa tajdidi, persoalan tradisi dan pembaruan, hiya aidon, ya juga qadiyatu i'adati kullil ihtimalat, persoalan meninjau ulang semua probabilitas, semua kemungkinan yang bisa dipilih. Jadi ihtimalat arti aslinya probabilitas, cuma ini nanti kita artikan kemungkinan yang bisa dipilih. Fil masailil matruhati, di persoalan yang muncul, dan persoalan tradisi dan pembaruan juga qadiyatu i'adatil ikhtiyar, persoalan memilih kembali tibqan lihajatil asri, sesuai dengan hajat kekinian. Di sini secara singkatnya bisa dikatakan pemikiran yang fokus pada tradisi dan pembaruan itu berupaya meninjau ulang tradisi pilihan, lalu memilihnya ulang sesuai dengan kebutuhan kekinian. Setiap masyarakat biasanya kan punya tradisi. Ada tradisi, dan kadangkala ada tokoh yang memilihkan bagi masyarakat itu tradisi apa yang patut untuk dianut. Nah, Hanafi melihat sesuatu yang sudah dipilih oleh tokoh ataupun tradisi yang sudah dianut oleh masyarakat itu bukan suatu kepercayaan atau ajaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Masih mungkin untuk dilihat ulang, masih mungkin juga untuk dirombak, bahkan pilihannya diubah. Yang jadi ukuran apa? Yang jadi ukuran adalah hajatul ars,
kebutuhan kekinian. Yang dibutuhkan saat ini apa? Nah, tradisi yang ada ini sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini atau tidak? Jika tidak, maka akan dilihat lagi kehimpunan hasanah tradisi yang besar. Mana kira-kira tradisi yang bisa memenuhi kebutuhan masa kini? Maka tadi dia berbeda. Ini kalau mau iseng-iseng sebenarnya kita ngomongin NU ya. Ya Hanafi pembaru ya. Seperti yang kita tahu, Hadratus Syekh itu di konon asasinya, konon asasi Nahdlatul Ulama sudah jelas bahwa kita fikihnya ala madzhab arba'ah, kemudian tauhidnya atau usuluddinnya Asy'ari Maturidi, kemudian akhlak tasawufnya Junaidi al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Nah, menurut Hanafi itu masih bisa ditinjau ulang. Yang dilihat adalah kebutuhan kekinian. Oke. Falam ya'ud ad-difa'u anit tauhid bittariqatil qadimati mufidan wala matluba. Membela tauhid, pengesaan Tuhan dengan metode lama itu tidak lagi berguna dan tidak lagi dibutuhkan. Orang klasik, para teolog itu kan cenderung menulis buku Usuluddin yang fokusnya pada argumen agar orang-orang percaya bahwa Tuhan Maha Esa. Pada tataran tertentu, argumen pentauhidan itu digunakan untuk menilai pihak lain, baik yang seagama maupun yang tidak seagama, yang tidak seagama maupun yang seagama. Makanya ada Maqalat Islamin karya Al-Asy'ari, itu kan menilai keyakinannya orang lain. Di tataran tertentu ada istilah pengkafiran, orang yang tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh pengarang itu dianggap kafir atau tidak sesuai dengan tauhid. Itu berlaku tidak hanya kepada non muslim tapi sesama muslim juga. Nah, menurut Hanafi, cara untuk membela tauhid dan menyerang orang yang dianggap tidak sesuai tauhid ala ulama klasik itu ghairu mufid wa ghairu matlub. Saat ini tidak berguna dan tidak dibutuhkan. Kenapa? Fakulluna muwahhiduna munazzihun. Kita semua, minimal di Mesir ya, itu kita semua sudah mentauhidkan Allah dan sudah mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Ngapain lagi untuk membela tentang tauhid? Walakin difa anit tauhid yakti antori kirobtihi bil ardi fahiya azmatun al muasir. Nah, tetapi membela tauhid yang hadir dengan cara mengkaitkan tauhid dengan bumi, nah itulah krisis kontemporer kita. Yang ingin dikatakan Hanafi adalah gini, boleh saja kita ngomongin usuluddin, boleh saja kita membahas tentang Tuhan, tapi yang kita butuhkan bukan untuk mengesahkan Tuhan lagi, itu sudah selesai. Apa yang jadi persoalan sekarang adalah mengkaitkan antara keyakinan kita pada Tuhan dengan perjuangan kita untuk mendapatkan tanah yang merdeka. Bangsa Arab itu kan bangsa besar, minimal dari
era kolonialisme ya. Napoleon Bonaparte turun ke Mesir itu kan abad 19, 18 sekian lah. Setelah revolusi Prancis itu kan Napoleon ke Mesir dan menjajah Arab, dan akhirnya Arab yang sebenarnya satu bangsa dipecah-pecah tuh. Paling bedanya dia dialek aja. Dan yang mengenaskan sampai detik ini ada orang Arab yang terusir dari tanahnya, tidak punya jaminan untuk balik lagi ke situ. Minimal dari tahun 48. Tahun 60 berapa tuh? 68 juga sama. Kemudian ini sekarang perang Gaza dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang masih kencang kan? Gaza yang mana tuh? Yang timur ya, utara itu udah apa, terdesak terus, udah kosong. Apakah mereka bisa kembali ke situ? Bisa. Nah itu tadi. Muhammad Hanafi ini dia nulis tahun 81 tapi masih relevan untuk Arab detik ini. Yang dibutuhkan adalah Rabbut Tauhid atau Rabbillah bil ard. Sejauh mana kita percaya kepada Allah, tapi dengan percaya itu kita bisa berjuang mempertahankan atau merebut tanah air. Nah itulah teologi tanah lah ya, teologi bumi, itu yang menurut Hanafi yang dibutuhkan oleh bangsa Arab. Fatajsimu, tajsim itu apa? Penjisiman, personifikasi Tuhan, mempersepsikan bahwa Tuhan itu kalau yang dimaksud Hanafi di sini tajsim adalah mengkaitkan Allah dengan alam. Wal ikhtiyarul qadimil marfud adalah pilihan lama yang ditolak. Dulu ulama kita dalam bidang teologi itu cenderung menolak tajsim. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan menyamakan Allah dengan apapun. Kemudian sampai taraf di mana kita juga menyerang orang-orang Hambaliyah, kalau sekarang Wahabiyah ya. Karena mereka menganggap Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah bersemayam di arsy, dan nah itu kan tajsim. Dulu marfud. Tapi qad yuthirul adhana halian, tapi penjisiman Tuhan itu telah mempengaruhi pikiran saat ini. Firrabti bainallahi wasina, untuk mengkaitkan Allah dengan tanah Sinai. Sinai itu di Mesir, perbatasan dengan dengan Palestina. Itu dengan mengkaitkan Allah dengan tanah itu teologi menjadi relevan saat ini, bukan? Baina tauhid wal Palestin, antara tauhid dengan Palestina. Fal faslul qadimu bainal khaliqi wal makhluk kana difa'an anil khaliqi didda saqafatil makhlukil qadimah. Pemisahan lama antara sang pencipta Allah wal makhluk dengan ciptaannya di masa lalu itu difa'an anil khaliq, membela Allah dan melawan kebudayaan ciptaan lama. Islam adalah agama yang baru muncul saat itu, rising star. Munculnya di Jazirah Arab yang dibandingkan dengan kawasan kanan kirinya itu lebih biadab. Sampingnya ada Persia, maju banget. Di utaranya ada Bizantium, sangat maju. Habsyah Ethiopia pun saat itu keren. Mesir juga keren. Jadi ini Islam itu
menggagas tauhid menghadapi sakofatil makhluk, kebudayaan ciptaan yang dahsyat. Ya. Sementara tadi beberapa peradaban besar ketika Islam muncul itu jauh lebih canggih. Persia itu jauh lebih canggih daripada Arab saat itu. Mesir ada Alexandria, para filsuf banyak muncul di situ. Nah, tauhid ala Islam itu harus diperjuangkan saat itu. Karena misalnya ngomongin tafsir saja, dia mau menafsirkan akhirnya muncul Israiliyat kan. Dia memang ini harus menguatkan diri. Umat Islam saat itu menguatkan diri. Nah, walakinnal hal qad taghayyara an, tapi kondisinya sekarang berubah. Kan peradaban Islam udah kalah ya setelah Turki Utsmani runtuh. Bukan lagi peradaban Rising Star yang harus membela ketauhidan. Kondisi sudah berubah. Wa asbahat maksatuna hiya makasibunal qadimah. Tragedi kita saat ini menjadi keuntungan lama kita. Al-faslu bainal khaliqi wal mahluki, pemisahan antara sang pencipta dengan ciptaan, wa matlubuna huwa ma hajamnahu qadiman, yang kita butuhkan saat ini adalah yang kita serang saat di masa lampau, yaitu apa? Ar-rabtu bainallah wal alam, mengkaitkan Allah dengan alam. Zaman dulu ketika Islam sedang naik daun, menyebarkan ajarannya ke seantero bumi, yang diperlukan adalah memisahkan Allah dari alam. Kenapa? Karena yang lain, peradaban lain yang sudah maju itu mengaitkan Allah dengan alam. Ada personifikasi Tuhan, ada patung-patung. Nah, kita adalah muwahhidun, munazzihun, yang kemudian berusaha untuk memisahkannya. Nah, dewasa ini justru yang dibutuhkan apa? Allah hadir dalam realitas kita. Jangan lagi kemudian ngawang-ngawang gitu. Yang kita butuhkan adalah Rabbullah bil alam, mengaitkan Allah dengan kehidupan kita saat ini. Kok bisa? Misalnya Palestina dalam hal ini ya, dijajah sampai sekian lama. Padahal umat Islam banyak, bangsa Arab banyak. Kok nggak bisa terbebaskan sebenarnya? Atau hal yang lain lah, ketika musim semi Arab itu kan bangsa Arab kacau balau ya rata-rata ya. Tunisia, Mesir, Sudan, Yaman, mana lagi, banyak lah ya, Irak, kacau balau. Dan setelah musim semi itu, revolusi itu di Arab banyak yang ateis, mas. Banyak yang ateis, muda ateis itu banyak. Karena yang muncul kemudian kan ISIS itu ya, ISIS. Orang ngomongin ISIS itu kan perjuangannya tentang tauhid. Orang yang diserang oleh orang-orang ISIS dan teroris itu dianggapnya kafir. Teologinya dianggapnya beda. Nah, di sisi lain kondisi masyarakat malah kacau balau. Nah, mengaitkan agama, atau lebih tepatnya dalam hal ini Tuhan, kepada realitas Arab yang real, itu jadi suatu hal yang urgent. Jadi Allah tidak lagi disembah dalam bayangan abstrak.
Jadi alih-alih mentransendensikan Allah, yang diperlukan adalah mengimanensikannya. Seperti yang saya pernah ungkapkan di kelas ini juga, bahwa kalau kita mempercayai bahwa Allah itu maha pintar, maka sebenarnya tidak cukup kita hanya wiridan ya alim, ya fatah, ya alim. Tapi gimana caranya kita belajar sungguh-sungguh agar benar-benar menjadi orang yang pintar. Jadi merengkuh yang abstrak itu menjadi bagian dari diri kita, menginternalisasikan. Nah, itu tadi. Ya. Sesuatu yang dulu ditolak sekarang ternyata dibutuhkan, katakanlah. Justru sesuatu yang dulu itu digenggam itu malah bikin masalah. Jadi seolah-olah agama kami Allah dalam hal ini itu kayak jauh betul. Nah ini Hanafi itu dalam hal ini sangat religius sebenarnya, dia membawa Tuhan ke bumi. Nah, ini ada kritikan tentang Asy'ari. Laqad sadal ikhtiyarul asy'ariyu aktsara min asyrati qurun. Pilihan Asy'ari itu telah mendominasi lebih dari 10 abad. Wa qad takunu hadhihi siyadatu ihdamu awiqatil asri. Dominasi pilihan Asy'ari itu kerap kali menjadi salah satu penghambat masa kini. Kenapa alasannya? Li'annaha, karena siyadah Asy'ariyah itu, dominasi pilihan Asy'ariyah itu, tu'til aulawiyata lillah, memberikan pengutamaan pada Allah fil fi'li dalam tindakan, wa fil ilmi di dalam ilmu, wa fil hukmi di dalam keputusan, wa fit taqyimi dalam penilaian. Fihinin, di saat anna wijdanana, bahwa suara hati kita al-mu'asyir yang masa kini yu'ani min diya'i ahdi zamamil mubadarati minhu, memperhatikan hilangnya kendali dan inisiatif bismillah dengan nama Allah marotan kadang-kadang, wa bismis sultan marotan ukhra, dan dengan nama penguasa di kali yang lain. Ini Hanafi di sini mengkritik Asy'ariyah yang kita pegang. Menurut dia, teologi Asy'ariyah mendominasi keyakinan umat Islam lebih dari 10 abad, yang menghambat kemajuan umat Islam. Karena apa tadi? Pertama, mengutamakan tindakan Tuhan daripada tindakan manusia. Kedua, mengutamakan ilmu Tuhan daripada ilmu manusia. Ketiga, mengutamakan apa tadi? Keputusan Tuhan daripada keputusan manusia. Dan kemudian penilaian Tuhan daripada penilaian manusia. Di tataran tertentu, jadi gini, Asy'ariyah itu kan cenderungnya teosentris. Allah itu melampaui kita semua, sangat abstrak. Oke, itu betul. Tapi kemudian pada tataran yang lebih lanjut, manusia itu benar-benar diperhambakan. Misalnya begini, dalam doktrin Asy'ariyah, kita mengetahui baik buruk itu karena wahyu. Artinya kalau tidak ada wahyu, kita nggak tahu baik buruk. Nanti kalau di Mu'tazilah kan tidak. Dengan akal kita tahu baik dan buruk. Sehingga ketergantungan manusia kepada Tuhan dan kepada otoritas yang dipilih oleh Tuhan
itu menjadi besar. Ini pada tataran tertentu prioritas Tuhan yang luar biasa itu nanti kemudian tadi diturunkan kepada penguasa. Doktrin-doktrin politiknya Asy'ariyah kan cenderung menguatkan penguasa. Pertama, contohnya misalnya begini, konsep khalifatullah itu kan sebenarnya untuk kita semua. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu kan kita semua. Tapi pada prakteknya khalifah itu akhirnya konsep khalifah itu diakuisisi oleh para penguasa. Yang wakil Tuhan itu oke lah, kita semua wakil Tuhan, tapi di antara wakil-wakil Tuhan ada yang paling kuat, yaitu sang penguasa. Kemudian kalau di Jawa itu ada istilahnya dapat pulung. Istilah pulung kan ada. Kayak petanda, kemudian kayak wahyu ke Prabon. Nah, semacam itulah. Wahyu ke Prabon. Sehingga Tuhan seolah-olah terpersonifikasi pada sang penguasa. Kalau Allah Al-Alim, jadi seolah-olah penguasa itu maha mengetahui. Mata-mata di mana-mana di negara di kawasan yang despotik kan kayak gitu ya. Orang nggak berani ngomong apapun karena penguasa itu punya mata-mata di mana. Penguasa paling benar, penguasa paling pintar berarti, penguasa paling kaya, yang semuanya miskin. Itu prioritas Tuhan kemudian dibajak oleh penguasa. Jadi paling tidak konsep khalifatullah dibajak. Kemudian yang kedua, ayatnya itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu dibajak lagi. Kalian wahai rakyat itu harus taat kepada penguasa. Setelah taat kepada Allah dan kepada Rasul, pembajakan kedua. Makanya hukuman bagi orang yang dianggap bugot itu ya, kalau di buku fikih itu bukan hukuman mati, hancur. Dianggap tidak taat pada pemerintah, itu kalau di buku-buku fikih klasik hukumannya matinya itu pun parah, kejam lah, ada beberapa yang ketentuan itu kejam. Berbekal itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Dan ada satu doktrin politiknya Asy'ariyah yang juga menguatkan penguasa lebih baik dipimpin oleh penguasa zalim daripada tanpa pemimpin sama sekali. Ya, itu doktrin Asy'ariyah. Dan terima yang pandum aja udah. Ini kita sedang dicoba kayak lagi pandemi aja jadinya. Artinya hal ihwal tentang manusia diserahkan kepada Tuhan, kemudian dibajak oleh penguasa, dan akhirnya manusia benar-benar tunduk. Yang terjadi apa? Tadi dia ahduz zamam al-mubadarah minhu. Zamam itu artinya kendali. Al-mubadarah itu inisiatif. Kalau semuanya udahlah, gimana kata Allah, udahlah penguasa udah kayak gitu ya biarin aja, inisiatifnya hilang mas. Akhirnya ya kondisinya gitu-gitu aja. Nah, bagi Hanafi, Asy'ariyah itu memberikan kesempatan bagi penguasa despotik untuk tetap berkuasa. Nah, oke, itu dipilih oleh kita, tradisi itu. Tapi menurut hemat Hanafi, ini adalah salah satu contoh yang perlu ditinjau ulang. Oke. Selanjutnya, wa min thamma, dan kemudian daripada itu, fal ikhtiyarul badilu, pilihan alternatif itu adalah al-ikhtiyarul i'tizali, pilihan Mu'tazilah. Hanafiyah Mu'tazilah. Kita
Pesantren NU bahasnya Mu'tazilah ya. Oh ya. Nyerang Asy'ariyah lagi. Tapi nanti saya akan kritik di sini. Ya. Nabi akan saya kritik. Menurut dia tadi pilihan alternatifnya adalah al-ikhtiyar al-i'tizal. Alladzi lam yasud li su'il haddi illa qarnan aw qarnaini minaz zaman. Yang celakanya atau sialnya tidak berkuasa kecuali hanya 1 abad atau 2 abad saja. Padahal balaghatil hadaratul islamiyatu fiha ad-darwata. Padahal di dalam pilihan Mu'tazilah itu peradaban Islam mencapai puncaknya. Hadzal ikhtiyaru qad yakunu aktsara ta'biran an hajatil asri. Pilihan Mu'tazilah itu menurut Hanafi kerap kali lebih mengungkapkan kebutuhan masa kini. Wa aktsara talbiyatan limatolibihi, dan lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa kini. Hanafi tidak menyebutkan di sini di kalimat ini teologi Mu'tazilah yang dimaksud apa. Tapi paling tidak kita bisa menebaknya dari teks sebelumnya. Ketika Hanafi membahas tentang Asy'ariyah, yang dibahas adalah kecenderungan Asy'ariyah yang teosentris, fokusnya pada Tuhan. Manusia hilang inisiatif, hilang kendali. Nah, Mu'tazilah itu kebalikannya. Mu'tazilah itu aksentuasinya pada manusia. Teologinya antroposentris, lebih fokus pada manusia. Contohnya doktrin Mu'tazilah itu gini. An-nadhar qoblal iman. Berpikir dulu baru beriman. Kemudian yang tadi saya sudah bilang bahwa manusia dengan akalnya itu bisa mencapai kepada kebenaran dan kebaikan. Meskipun tidak ada wahyu. Jadi wahyu itu hanya subsidi saja bagi orang Mu'tazilah. Nah, hal tersebut menurut Hanafi ini bisa memunculkan independensi manusia. Kreativitas manusia akan muncul. Inisiatif manusia muncul. Karena salah satu prinsipnya Mu'tazilah itu kan manusia itu berakal. Nanti ada juga di sini disebut bebas dan bertanggung jawab. Huriyatul ta'bir, huriyatul fikri itu ada di Mu'tazilah. Nah, Hanafi merasakan kita saat ini butuh kebebasan berpikir nih, kebebasan untuk berbicara. Nah, bisa dipenuhi oleh Mu'tazilah. Kita perlu mengkritik penguasa. Nah, itu bisa didapatkan di Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu prinsipnya adalah keadilan. Tuhan itu ada yang offset sebenarnya. Mu'tazilah bilang kan keadilan ya. Keadilan itu tidak hanya berlaku untuk manusia, tapi Tuhan pun wajib adil. Bagi Mu'tazilah. Makanya dia bilang ya, orang yang baik akan masuk surga, orang yang buruk akan masuk neraka. Orang yang fasik itu manzilatun baina manzilatain, ya kan? Tidak masuk surga, nggak masuk neraka. Gimana kalau orang melakukan kejahatan besar, neraka itu? Jadi tembuti sebenarnya. Pembahasan itu sebenarnya tidak akan menarik kalau hanya dibahas secara teologis atau teoritis. Akan menarik kalau dikaitkan dengan politiknya, kondisi sosial politik. Ini sebenarnya pembahasan soal apa sih? Soal ini loh, soal Umayyah. Dinasti Umayyah itu kan berdarah-darah ya. Sebelumnya para sahabat juga saling membunuh, kemudian terutama
dinasti Umayyah lah ya, Umayyah atau Umayyah, Umayyah. Itu kan membunuh Hasan, membunuh Husain. Hasan diracun, Husain dipenggal, dan itu. Kemudian mengubah kondisi leadership yang meritokrat menjadi sesuai dengan darah ya, keturunan kerajaan. Itu Umayyah itu dianggapnya Muawiyah lah kalau tidak namanya sahabat ya. Bagi orang-orang Mu'tazilah yang kritik sahabat yang tangannya berdarah itu nggak masalah. Sementara kita di Asy'ariyah kan tidak ya. Udahlah jangan ngomongin sahabat gitu kan. Kita cenderung mikul dhuwur mendem jero kan gitu. Bagi orang-orang Syiah kemudian Mu'tazilah kan kritik sahabat nggak masalah. Nah, tadi yang ingin dikatakan oleh Hanafi adalah begini. Kenapa dia lebih memilih Mu'tazilah daripada Asy'ariyah di saat ini? Karena saat ini yang perlu dipikirkan adalah manusia. Tuhan itu udah tak perlu dibela. Pengesahan Tuhan kita semua sudah muwahhidu dan munazihun. Jadi itu tidak perlu lagi. Yang perlu adalah manusia yang kehilangan tanahnya. Nah, teologi yang bisa menopang itu adalah Mu'tazilah kata Hanafi. Karena Mu'tazilah itu cenderung antroposentris. Nah, tapi begini, teman-teman. Ada kekurang telitian Hanafi di sini. Kalau lihat teks yang sebelumnya, Hanafi di atas lebih memilih tanzim daripada tanzih. Benar nggak? Tadi kan? Penjisiman yang diartikan Rabbullah bil alam itu lebih diperlukan sekarang daripada tanzihu, yaitu fazlullah anil alam. Di pihak lain, Mu'tazilah itu adalah teologi yang sangat tanzih. Apa maksud saya? Ini Hanafi nggak teliti. Mu'tazilah itu sebagai satu aliran pemikiran itu memproklamirkan sebagai ahlu tauhid wal adl. Dia mengaku paling tauhid, kenapa? Paling munazih, paling mengkuduskan Allah. Sampai batas di mana orang-orang Mu'tazilah itu tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Tidak membahas ini sifat-sifat itu tidak dibahas. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sangat abstrak betul. Artinya dia munazihun murni orang-orang Mu'tazilah. Nah, sementara Hanafi tadi di sisi lain membutuhkan tanzim. Tanzim itu nggak ada di Mu'tazilah. Nanti akan ketemu dia tanzim itu malah di mana? Hambaliyah. Hambaliyah. Ini tadi di titik itu Hanafi menurut hemat saya tidak konsisten. Ya ikhtiarul badailnya ini harusnya lebih teliti lah. Oke. Wa ma rafadnahu qadiman qad naqbaluhu haditsan. Sesuatu yang kita tolak saat ini, sesuatu yang kita tolak di masa lampau, kadang kita terima masa kini. Wa ma qabilnahu qadiman qad narfuduhu haditsan. Dan sesuatu yang dulu kita terima, kadang kita tolak saat ini. Tadi, buat Hanafi, Asy'ariyah yang dulu diterima sampai 10 abad, idealnya menurut dia itu ditolak saat ini. Kenapa? Karena terlalu teosentris, pada kita membutuhkan teologi yang antroposentris. Nah, sesuatu yang dulu ditolak, contohnya tadi Mu'tazilah, itu justru sekarang dibutuhkan dan perlu kita ambil. Karena tadi Mu'tazilah itu antroposentris dan kita membutuhkan perhatian pada manusia. Nanti ada contoh yang lain. Fakulul ihtimalat amamana, semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita pilih di hadapan kita, mutasawiyatun,
sama kama kanal halu indal kudama, sebagaimana kondisi yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Faqabalu minha ma abaro an hajati asrihi. Para ulama lampau menerima dari kemungkinan-kemungkinan tradisional tadi sesuatu yang bisa mengungkapkan kebutuhan zaman mereka. Wa khata'na nahnu, kita akan keliru kata Hanafi, annana na'khudu nafsal ikhtiyari, sekiranya kita memilih pilihan yang sama yang dipilih oleh pendahulu, birrohmi min taghayyuri hajatil asri, meskipun kebutuhan kekinian telah berubah. Para ulama masa lampau itu sebenarnya menghadapi kondisi di masa itu. Mereka memilih tradisi disesuaikan dengan kondisi saat itu. Kita juga sama, menurut Hanafi. Kita menghadapi kondisi saat ini. Di titik itu posisinya sama dengan para kudama tadi. Nah, sebagaimana orang-orang terdahulu para ulama itu melihat tradisi itu sebagai ihtimalat, probabilitas yang bisa dipilih, maka kita pun buat Hanafi bisa dong untuk memilih sesuai dengan yang dibutuhkan kita saat ini. Akan keliru jika kita mengekor orang dahulu, orang masa lampau, ulama masa lampau dengan pilihan mereka, padahal kebutuhan kita dengan kebutuhan mereka beda. Contohnya tadi, kenapa ulama-ulama teolog zaman dulu memilih untuk mempertahankan pengesaan Tuhan dan menyerang orang-orang non-muslim? Ya karena kondisinya umat non-muslim saat itu maju, padahal menduakan, bahkan meninggalkan dan mempoliteiskan Tuhan. Maka mereka kampanyenya adalah mengesahkan Tuhan, yang dibela Tuhan, yang dibela umat Islam. Nah, yang tadi mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Saat ini kebutuhannya sudah beda. Kita semua udah Muslim. Islam sudah nyebar kemana-mana, bahkan di negara Eropa, di negara maju pun banyak umat Islam. Di negara Korea pun ada Megawati, ya kan? Megawati Poli, bukan Megawati Soekarno Putri. Ya. Artinya umat Islam itu sudah banyak dan tidak ada masalah dengan penuhanan kita, dengan tauhid kita. Nah, kebutuhan kita hal yang lain. Saya tadi tanah. Kayak kita di Indonesia yang kita butuhkan apa sih? Kita masih sekarang apa? Tantangan kita yang paling jelas lah ya. Kita bisa mengidentifikasi kebutuhan kita dari tantangan kita. KKN kita sekarang muncul lagi kan ya? Intinya bukan muncul lagi, masih ada dan tambah kuat. Apalagi kondisi kita sekarang itu kan oligarki yang seolah-olah demokrasi, ya kan? Saya sudah pernah membahas. Apalagi kondisi kita masih timpang antara orang kaya dan orang miskin, antara orang pinter dan orang yang bodoh. Masih banyak orang yang pendidikannya rendah, anak muda yang mau juga banyak, dan itu yang jadi problem terbanyak kita kemarin kan. Jadi kesenjangan itu masih tinggi. Nah, apalagi problem kita sekarang adalah pengerusakan lingkungan hidup. Itu artinya kebutuhan kita butuh juga, jangan sampai kita terus-terusan menjadi negara yang berkembang. Nah, kita harus menjadi negara maju di mana kita semua makmur di dalamnya. Untuk negara maju itu Mas, untuk kerja Mas, nggak perlu ditanyain punya pengalaman atau enggak Mas. Coba kalau sekarang kalian
fresh graduate mau ngelamar harus pengalaman 3 tahun, keplak aja yang SDM-nya, ya kan? Gimana ceritanya kita baru lulus, ini tanyain pengalaman 3 tahun, ya kan? Itu padahal di negara-negara maju nggak ada tuh apa ketentuan tadi, umur, ketentuan apa namanya, ketentuan pengalaman kerja diajarin. Misalnya kalian apa ya, mau kerja jahit, belum bisa jahit nggak masalah, diajarin. Paling tidak masang kancing aja, udah tugasnya masang kancing aja. Karena nanti kan ada tugasnya beda-beda. Jadi saya misalnya tugasnya hanya masang kancing doang, suruh jahit ngobras nggak bisa, tapi nggak masalah, diajarin. Dan itu gajinya pun juga standarnya UMR misalnya gitu kan, bahkan lebih tinggi. Tadi kita ini masih memperbudak, tenaga kerja masih tinggi. Orang yang nganggur sulit kerja, orang yang sudah kerja diperbudak. Itu kan kacau banget. Nah, itu hal-hal yang dibutuhkan kita saat ini. Nah, itu tadi. Kita akan keliru kalau membahas pilihan-pilihan klasik yang sudah dibahas oleh orang-orang terdahulu. Waqad rufidul madhabut tabi'iyyu qadiman. Dulu aliran naturalis itu rufido, ditolak. Li'annahu kana khotoron ala tauhidi wa fa'iliyati. Karena aliran naturalis dianggap berbahaya bagi tauhid dan efektivitas tauhid. Contohnya di sini Jahid, Nido, Muammar bin Ibad, Hamamah bin Ashraf itu orang-orang yang naturalis. Kemarin saya sudah bukan di sini. Kaum naturalis itu orang-orang yang ilmuwan lah zaman sekarang. Perhatian utamanya pada alam. Ya saintis lah kalau zaman sekarang. Nah, di mana pendapatnya nanti ya ala orang-orang ilmuwan, ya cenderung empiris, rasionalis. Nah, bagi kaum ulama zaman klasik, aliran tabi'iyah itu dianggapnya zindik, atau minimal mendekatkan para pembelajarnya ke arah kezindikan. Misalnya begini, kalian kalau baca Muqaddimah Ibnu Khaldun itu ada sebelumnya malah buku Rosail Ikhwanus Sofa itu ada pembahasan tentang sejarah manusia. Itu di situ ada kata-kata kirodatan, kera, bahwa kita itu dari kera. Artinya sebelum Darwin mengatakan teori evolusi bahwa kita dari kera, itu ulama kita udah bahas soal itu. Nah itu dianggap ini bahaya, bisa menggoyahkan iman kita. Padahal kalau misalnya kita tidak mengimani Nabi Adam sebagai bapak pertama, itu nggak terlalu mempengaruhi iman kita sebenarnya. Ya, karena di ayat Al-Quran ini jailun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya kan? Udah ada kata-kata tentang apakah akan kau pilih di situ orang yang akan merusak gitu. Banyak tafsiran tentang itu. Tapi salah satu tafsiran yang muncul adalah sebelum Nabi Adam itu udah ada penghuni di bumi gitu. Dan kemudian Nabi Adam itu udah canggih ya. Itu kalau kita bacanya dari perspektifnya Yuval Noah Harari paling tidak sapien. Itu kan Nabi Adam itu kan sudah homo sapien ya. Homo sapien itu kan manusia baru ya. Sebelumnya itu udah ada homo yang lain Mas ya. Homo yang lain. Ya, ada bukunya tuh di Mesir. Adam Laisa Abdul Bashar, karya Abu Syahin namanya. Abu Sobur Sahin sama namanya. Dan itu gak ada masalah. Itu yang ingin saya katakan adalah sempat aliran naturalis itu disingkirkan karena dianggap
ini menjadikan orang kurang percaya sama wahyu, percayanya pada indera, percayanya pada eksperimen, percayanya pada rasio. Oke. Walakinnahu, akan tetapi mazhab tabi'i atau aliran naturalis itu qad yuqbalu halia, saat ini cenderung diterima, li'anna fihi audul insan ila tabi'ah, karena di dalam aliran naturalis itu ada upaya untuk mengembalikan manusia ke alam. Mamdoron iyaha, dengan memperhatikan alam, wa fa'ilan fiha, menjadi pelaku di dalam alam, wa muktasifan liqawaniniha, menjadi peneliti yang meneliti hukum-hukum alam, badalan min fasmi nafsihi anha, ketimbang menulikan diri dari alam, bodoh tentang alam, wa isqatiha min hisabihi, dan mengabaikan alam dari perhitungannya, bitarkis ala at-tauhid al-qadim, dengan fokus pada tauhid metode lama. Pentauhidan dan tadi ya, bahwa Allah itu qadirun ala kulli syai', yang pada tataran tertentu kemudian bahwa hukum alam itu gak ada, suka-suka Allah, ya kan? Itu Allah bisa menjadikan api itu membakar dan tidak membakar. Jadi terbakarnya sesuatu itu bukan karena api, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh hal-hal semacam itu menjadikan orang tidak akan meneliti api secara lebih lanjut, Mas. Udahlah, suka-suka Allah aja. Hukum alam nggak dipelajari, sehingga ya udah alam semesta ya gitu-gitu aja, nggak ada perhatian lebih lanjut. Dan itu sebenarnya bertolak belakang dengan pandangan tadi ya, pandangan yang semuanya apa kata Allah, kemudian manusia udah ngikutin aja. Itu sebenarnya malah tidak selaras dengan ayat yang tadi, ini jailun fil ardi khalifah. Di ayat itu kan justru kita ditugaskan untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Artinya apa? Allah sudah menciptakan potensi-potensi di alam semesta. Tugas kita untuk mengaktualisasikan potensi-potensi itu. Allah tidak langsung membuat kertas, kan? Yang dibuat oleh Allah adalah apa ini? Belum kertas, apa? Kayu sengon. Kalau ini kan kayu, tapi kemudian dihancurkan, kemudian dicetak dan seterusnya, akhirnya bisa nulis. Nah, tugas kita itu sebenarnya tadi khalifatullah fil ardi itu kita melanjutkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita tidak bisa menciptakan dari nol. Allah lah yang menciptakan semua dari nol. Jadi kita tidak bisa menciptakan kayu. Allah lah yang menciptakan kayu. Kita tidak bisa menciptakan satu pun dari nol. Tidak satu pun. Itu kelemahan manusia di situ. Tapi tidak dengan demikian kemudian ya udah Allah maha segalanya. Bukan. Tugas kita adalah Allah sudah menciptakan, dan tugas kita adalah menjadi khalifatullah fil ardi yang melanjutkannya. Ini bisa jadi apa ini? Plot jadi apa gitu kan? Sulapannya. Macam itu. Besi jadi apa tuh semacam itu. Nah, itu apa yang diharapkan oleh Hanafi adalah pandangan yang dulu ditolak itu justru sekarang diperlukan. Kita memerlukan ilmuwan. Dulu di peradaban Islam ilmuwan banyak, tapi itu bukan mainstream utama. Ilmuwan Islam kan ya hanya 1-2 orang saja. Murid-muridnya nggak banyak. Nah, kemudian terputus hanya 1-2 orang.
literasi itu tidak mewabah gitu. Nah, itulah yang justru dibutuhkan. Oke, kita sedikit lagi, kita nggak sampai semua. Muhimmatut turati wal tajdid idan, tugas tradisi dan pembaruan dengan demikian, ia i'adatu kullil ihtimalatil qadimati, memilih ulang semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipilih dari masa lampau, bal wad'u ihtimalatin jadidatin, bahkan meletakkan kemungkinan pilihan baru, wahtiyaru ansabiha, dan memilih pilihan yang paling cocok lihajatil asri, bagi kebutuhan masa kini. Ada 3 hal yang perlu dilakukan. 1, memilih ulang tradisi yang sudah dipilih, yang sudah terpilih. Kita nggak pernah milih ya, yang sudah terpilih ya. Kemudian yang kedua, Pak, mengajukan pilihan baru. Apa terakhir apa? Iya, kemudian ini intinya yang dipilih adalah yang cocok dengan masa kini, adalah tradisi yang cocok dengan kebutuhan masa kini. Seperti yang tempo hari saya bilang, kita bukan budaknya tradisi. Tradisi itu untuk kita. Dan tradisi itu tidak satu. Tradisi itu khasanah yang luas, di mana banyak unsur di dalamnya yang memungkinkan kita untuk memilih sesuai dengan kebutuhan kita masa kini, yang paling maslahat bagi kita. Bahkan pada tataran tertentu, jika tradisi itu tidak menghadirkan sesuatu yang sungguh-sungguh kita butuhkan, kita perlu mengajukan pilihan baru. Jadi apa? Memikirkan sesuatu yang belum dipikirkan oleh orang terdahulu. To think unthinkable. Memikirkan sesuatu yang belum dipikirkan. Mungkin nggak? Mungkin dong. Karena tantangan kita sangat kompleks. Kita menghadapi sesuatu yang belum tentu dihadapi oleh ulama terdahulu. Banyak hal. Contoh paling gampang lah. Tentang warganegaraan. Itu saja kita mau tidak mau menghadirkan pilihan baru. Kenapa? Karena ulama klasik yang bukunya kita pelajari itu yang dihadapi adalah kondisi kerajaan, kehilafahan. Di mana kehilafahannya itu adalah kehilafahan atau kerajaan Islam. Negara bangsa itu kan baru. Negara bangsa itu mulai muncul kapan sih? Kuat-kuatnya kan 45-an lah ya, setelah Perang Dunia Kedua. Nah, fikih baru itu perlu. Pilihan baru untuk gimana cara mendefinisikan umat Kristiani di Indonesia. Tidak bisa ini kita menggunakan referensi klasik. Bukan karena beliau-beliau itu bukan karena kita ngerasa paling lebih pintar dari beliau, bukan. Ya memang saat itu belum ada kok. Coba misalnya gini, robot saat itu kan belum ada, ya.
Bagaimana hukumnya menikah dengan robot? Saya pernah ngomong di sini ya. Bagaimana hukumnya menikah dengan robot? Itu nggak ada itu. Paling banter kita akan menggunakan kias-kias, ilhaq gitu ya. Ijtihad qauli mustahil. Paling ilhaq. Kan ada 3 ya kalau di Bahsul Masalah itu. Mengutip pendapat klasik untuk menjawab persoalan kekinian, atau kita membandingkan antara kondisi kekinian dengan pendapat klasik, atau yang ketiga kita mengacu cara berpikirnya ulama klasik, metodenya saja, karena tidak ada kemungkinan tadi mengutip pendapat klasik tentang hal-hal yang sangat kekinian itu nggak mungkin. Nah tadi maka menghadirkan pilihan-pilihan baru itu bukanlah sesuatu hal yang melampaui batas, itu kebutuhan kekinian. Oke. Idh la yujadu miqyasu sawabin wa khata'in nadhariyin lil hukmi 'alaiha bal la yujadu illa miqyas amali. Tidak ada ukuran benar salah secara teoritis dalam menentukan mana pilihan tradisional yang layak untuk saat ini. Yang ada apa? Parameter praktis. Tradisi ini layak dan bisa dipraktekkan sekarang. Fal ikhtiyarul muntiju al fa'alul mujibu lima talibil asri wal ikhtiyarul matlub. Itu yang dimaksud dengan tadi miqyas amali. Pilihan yang produktif, muntij ya, wal fa'al praktis, wal mujib dan responsif lima talibil asri, responsif terhadap kebutuhan kekinian, wal ikhtiyarul matlub, itulah pilihan yang diharapkan. Artinya di sini Hanafi memang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Di titik itu sih saya tidak 100% sepakat dengan dia. Menurut saya keselarasan teoritis juga penting. Ya. Tidak perlu ada yang lebih diunggulkan daripada yang lain. Cuman ya, oke, kalaupun misalnya perlu mengunggulkan itu di taraf yang terakhir. Nah, Hanafi tapi tidak. Dia emang dari awal mengunggulkan praktek daripada teoritis. Sesuatu tradisi yang work saat ini diambil. Walaupun mungkin tadi secara teoritis nggak pas nih. Contoh yang tadi ya, Hanafi itu nanti akan ketemu di teks ini ya, di buku ini. Dia pilihannya nanti akan random. Tajsim yang dipilih dia akan memilih ini mas, Khawarij. Khawarij itu dipilih oleh Hanafi. Kenapa? Karena Khawarij itu paling demokratis di zaman klasik. Kaum Syiah mewajibkan keturunan Nabi sebagai sang pemimpin. Kaum Sunni itu mengutamakan orang Arab, terutamanya Quraisy. Quraisy dulu kan, nahnu umara wa antum muzara, Quraisy. Kemudian turun akhirnya yang penting Arab. Nah, dari sekian tradisi di umat Islam dalam hal politik, itu yang paling demokratis menurut Hanafi, temuan Hanafi itu Khawarij. Padahal Khawarij kita tahu sendiri ya, Khawarij malah membenarkan pembunuhan orang para sahabat. Itu tadi Hanafi secara teoritis dia udahlah, ukurannya bukan hal yang itunya, tapi praktis. Ini kita perlu nih sikap yang egaliter. Kemudian tadi Mu'tazilah dalam hal rasionalitas oke.
dalam hal tanzih dia tapi bertolak belakang dengan tadsimnya tadi ya, dengan tadsim bahkan tidak hanya dengan Hambali, dengan Asy'ariyah pun Mu'tazilah berseberangan dalam hal itu. Jadi inkonsisten. Yang bisa kita pelajari di sini adalah itu, suatu tradisi itu bisa dipilih, layak dipilih kalau dia selaras dengan kebutuhan saat ini. Layakni, ini terakhir, walayakni dalika, hal itu tidak berarti anna baqiyal ikhtiyarat khotiatun, bahwa pilihan-pilihan yang lain keliru. Jadi pilihan yang cocok dan ini yang yang dipilih ya, yang dipilih. Ini Hanafi masih tetap demokratis. Pilihan ini tidak mengandaikan bahwa pilihan-pilihan yang lain itu salah. Bal yakni, tapi yang dimaksud annaha, bahwa pilihan-pilihan yang lain tadillu tafsiratin muhtamalatin ya, merupakan penafsiran-penafsiran yang mungkin diacu liduhufin ukhra, bagi kondisi yang lain, wa usurin ukhra, bagi zaman yang lain, walat yang telah lewat, au mazalat qadimatan, atau yang masih akan datang. Oke, jadi gini, tradisi T besar itu di dalamnya itu ada banyak tradisi-tradisi T kecil. Ini apa namanya, semuanya T kecil semua. Ini himpunan T besar. Ketika ini dipilih, parameter memilihnya adalah sesuai dengan kebutuhan masa kini atau tidak. Kalau sesuai, maka dia dipilih. Nah, yang jadi persoalan, apakah ini adalah tradisi terbenar? Tidak. Terbaik? Tidak. Ini hanya benar dan baik di kebutuhan saat ini. Di kebutuhan mendatang mungkin nggak lagi. Jadi dia melihat tradisi itu berdimensi 3. Ada kalanya satu tradisi itu cocok di zaman dulu, tapi tidak cocok di saat ini. Ada satu tradisi tidak cocok di saat itu, tapi cocok di zaman ini. Ada yang ketiga, tradisi tidak cocok di masa lalu dan masa kini, tapi mungkin cocoknya di masa depan. Jadi tradisi itu punya 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, masa depan. Kalau dia dipilih, kalau dulu masa lalu apakah dia masih relevan sekarang? Kita tinjau ulang. Kalau masih, kita pakai. Kalau enggak, ya udah. Tapi tidak kemudian dianggap salah, diinjek-injek, enggak. Seperti tadi, Asy'ariyah dikritik oleh Hanafi, tapi apakah kemudian Hanafi membenci Asy'ariyah? Enggak. Dia melihat Mesir saat itu kebutuhannya pada rasionalitas, pada humanisme, humanisme, pada pemikiran ilmiah. Maka kemudian yang dipilih adalah Mu'tazilah. Asy'ariyah kayak kita di Indonesia kemarin ketika kita mengusung moderasi beragama karena menghadapi kaum ISIS, kaum garis keras gitu, sangat relevan. Kita tidak perlu mengganti tradisi lain ketika kita menggagas moderasi beragama. Imam Syafi'i moderat antara ahlul ra'i wa ahlul hadis. Beliau ada Quran hadis tapi juga ada ijma' qiyas. Balance itu. Sama. Asy'ariyah itu kan tengah, moderat antara antara Mu'tazilah yang menakwilkan semua hal melawan Hambaliyah yang
melarang penakwilan sama sekali. Asy'ariyah ini tidak 100% menolak takwil, juga tidak tajsim. Ya, in between. Siapa lagi? Imam Ghazali itu ya tasawufnya paling tidak di tengah antara orang yang terlalu bertasawuf sampai batas udahlah nggak usah melakukan syariat. Ini artinya ada orang yang sangat pro syariat banget yang melihat orang-orang tasawuf, orang sufi sebelah mata. Di sisi lain ada juga orang-orang yang sangat sufi sekali yang melihat orang-orang orang-orang yang menjalani fikih atau ibadah mahdoh itu dengan pandangan sebelah mata. Nah, siapa Ghazaliyah ini kan dari tengah-tengah. Bahwa kita syariat, hakikat, makrifat semacam itu kan, ada tarekat dan seterusnya. Begitu. Artinya moderasi beragama itu karena kita saat itu butuhnya moderasi beragama. Nah, 3 tradisi kita ya sudah oke. Nah, sekarang kita butuhkan apa? Lawan oligarki. Demokrasi. Itu kita perlu nyari tradisi baru katanya. Ya, untuk hal-hal semacam itu. Nepotisme, ya kan? Apalagi kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Kemudian perhatian pada lingkungan hidup. Itu perlu kita gali lagi dari tradisi dan kemudian tadi kita milih ulang demi kebutuhan yang real kita sekarang ini. Lantas kalau memang tidak ada jawabannya di masa lampau, maka kita perlu mengajukan pilihan baru. Itu saja untuk malam ini. Selanjutnya ini tentang peradaban Islam. Secara umum sih ada beberapa tentang Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.